maupun saudara-saudara, pada malam hari ini saya mau mengajari saudara mengenai pengertian subject pronoun and object pronoun dalam bahasa Inggris. Baik, saudara-saudara maupun teman-teman, dengarkan pembelajaran yang saya ajarkan pada malam hari ini mengenai subject pronoun atau kata ganti orang, ya. Jadi saya berharap saudara maupun teman-teman bisa mencatat di buku maupun di kertas dan catat hal-hal yang penting yang saya sampaikan pada malam hari ini. Baik, kita akan masuk pembelajarannya. Subjective pronouns are subject pronouns, namely word that are used to replace the subject, atau diartikan sebagai actor at the beginning of the sentence. Translate to Indonesian mengartikan sebagai subjective pronoun adalah kata ganti subjek, yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan subjek atau pelaku yang pertama atau awal kalimat yang diceritakan, ya. Jadi begini saudara-saudara, saya mau kasih gambaran mengenai begini. Kata ganti subjek ini adalah subject pronouns, oke? Kata ganti atau artinya begini: I, we, you, she, he, it, they. Oke. I itu saya, we itu kamu, kita, kami. Oke? You bisa kalian, bisa kamu, dan bisa Anda. Bisa. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. It, dia hewan atau benda. They, itu mereka. Dari ketujuh kalimat ini penggunaannya berbeda-beda juga. Pertama apa? I, orang pertama tunggal. We, orang pertama jamak penggunaannya. You, orang kedua tunggal dan jamak. Jadi penggunaannya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. She, orang ketiga tunggal perempuan. He, orang ketiga tunggal laki-laki. It, orang ketiga tunggal hewan atau benda. They, itu orang ketiga jamak pada umumnya. Oke? Sampai di situ paham ya? Jadi begini. Example subject pronouns to text. Saya mau memberi suatu contoh kalimat dari kata ganti orang dalam kalimat atau perkata-kata. Oke? Dengarkan saya jelaskan pada malam hari ini. My name is Afija. I like reading book. Jadi kata ganti orang itu yang mana? I. Karena apa? Orang tunggal. Orang yang pertama. Ya, tunggal. I like watching. Watching apa? Watching TV. That's right. Oke? Yang mana subjek pronounnya atau yang mana kata ganti orangnya? I. I itu diartikan sebagai orang pertama, tunggal. Oke? Continue. I go to Jakarta this morning. Yang mana kata ganti orang? I. Ya, karena I itu adalah orang
ganti yang pertama tunggal. Oke? We are study English. Nah, jadi kata ganti orang di situ adalah we. We are a best friend. Kata gantinya we. Oke? We are always love my teacher. Jadi yang mana pengganti orangnya yaitu we. Ya, we. Karena we di sini kita balik lagi, we itu diartikan sebagai orang pertama jamak dalam kalimat. Orang pertama jamak ya. Jadi perhatikan, we itu orang pertama jamak. Itu lebih dari satu orang jamak ya. Itu sering digunakan orang dalam berbicara. Jadi orang yang pertama itu bisa disebut dengan kalian. Jadi orang yang melebihi dari satu orang. Oke? You love him. Jadi pengganti kalimat atau kata ganti orang itu kayak misalnya do you love him? Berarti you and him. Karena kenapa? Karena you itu sering menjadi orang kedua tunggal dan jamak, dan he itu menjadi objek. Objek yang diceritakan, berarti orang ketiga tunggal laki-laki juga. Oke? Itu diganti aja. He menjadi him, itu menjadi objek dalam suatu pemahaman yang berbeda. Berarti itu adalah orang ketiga tunggal laki-laki dalam prinsip pengajaran bahasa Inggris. Baik, kita continue lagi. You are cooking. Berarti kata ganti orang yaitu you. Karena kenapa? Kita kembali lagi pada kalimat sebelumnya. Penggunaan you itu adalah orang kedua tunggal dan jamak. Oke? Avija is my children. She is smart. Jadi yang mana kata ganti orang? Si. Karena orang ketiga tunggal perempuan. Di orang ketiga dalam kalimat ya. Bukan orang ketiga dalam hubungan ya. Tapi si itu menjadi orang ketiga dalam kalimat bahasa Inggris, yaitu dia perempuan. Oke? Ratna is my friend. She is a beautiful. Berarti di situ kata ganti orang itu adalah she. Karena orang ketiga tunggal dia perempuan. Ingat, dalam bahasa Inggris orang ketiga perempuan itu sering digunakan dalam kalimat-kalimat tertentu, dalam menggunakan pasif, aktif, dalam kalimat-kalimat simple present itu sering digunakan. Orang ketiga itu dia perempuan dan dia laki-laki, sering dia gunakan dalam suatu percakapan. Baik, teman-teman, kita lanjut lagi. She is my sister. Kata ganti orang pertama adalah si. Karena orang ketiga dalam hubungan per kalimat dalam suatu bahasa Inggris. Language to English. She who's to some text to the language English. The people, all the us, some who's to be subject to see, three who's from the sentence. Artinya sering dia perempuan itu sering digunakan dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris. Ya. Donnie is my brother. He is handsome. Kata ganti orang yaitu he. Oke?
he. Karena orang ketiga dia laki-laki. Baik, Mr. Saikun is my father. He is very good. Yang mana kata ganti orang? He. Okay, that's right. Because he, the people, the three are from two language English. Artinya orang ketiga dia laki-laki dalam bahasa Inggris sering digunakan ya. Every who's to some sentence he. Okay? Be continue to object pronouns atau kata ganti objek atau barang. Oke? Objective pronouns are pronouns that are used to replace object in the sentence. Maksudnya begini, objective pronouns adalah kata ganti benda yang sering digunakan untuk menggantikan benda dalam kalimat. Oke. Kata ganti barang atau kata ganti kepunyaan, ya, kepunyaannya. Oke, saya akan mau menjelaskan. Me, number one. Number two, us atau us, ya. Sorry. And three, you, four, her, five, him, six, it, seven, him. Oke. Itu kata ganti kepunyaan. Oke. Saya, kita, kami, kamu, kalian, dia perempuan, dia laki-laki, dia hewan atau benda, dan mereka. Jadi itu kepunyaan ya. Ingat. Me, us, you, her, him, it, dan him itu adalah kata ganti kepunyaan. Ya. Oke. Example object pronouns. Oke. Give me some food. Kata ganti kepunyaan yang mana? Me. Oke. I like this closet. My father give me closet. Oke. Di mana kata ganti kepunyaan ini? Yaitu me. Oke. That's right. All about us. Yang mana kata ganti kepunyaan atau objek? Yang mana? Ayo. Us. Oke. That's right. My teacher give us motivation. Yang mana kata ganti kegunaan atau kepunyaan atau kepemilikan barang tersebut? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Us. Oke, that's right. And my. Itu kepunyaan juga ya. Orangnya. Oke. I love you. Yang mana kepunyaan? You. Oke, that's right. I know her from my friend. Yang mana kata ganti kepunyaan atau kata ganti objek? My. Oke. She had him. Yang mana kata ganti kepunyaan barang atau orang? Yang mana? Him. Oke, that's right. Friends, this cat is very funny. Okay, I like it. Yang mana kata ganti kepunyaan atau benda atau orang? It. That's right. It's very easy, okay? This is very easy. This pencil, this clothes are expensive but I buy him. Yang mana kata ganti benda atau ganti perorangan? Yang mana? Him. Okay. Okay, friend. This lesson is live, and this lesson is finished. And tomorrow I will some material to be make some text
to object pronouns and subject pronouns. Maksudnya begini, besok saya akan memberi materi bagaimana cara membuat kalimat dari subjek dan objek dalam kalimat pertanyaan, positif, negatif, dan integratif atau bertanya begitu ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Shalom. Bye bye. See you tomorrow.